giveaway 500.000 untuk 5 orang pemenang. Kalau anak konglomerat kan rata-rata ya udahlah ya gitu, ngapain harus sampai jualan, harus sampai itu. What's your reason dan apa sih tips untuk orang-orang di luar sana untuk bisa jadi wanita yang sukses gitu? Artis atau businessman? Businessman. Welcome back to the channel. Nah, hari ini kita akan wawancara CEO Häagen-Dazs dan juga orang yang cukup terkenal sih sekarang ya, sahabat aku Dita Sudarjo. Oke, kita telepon dulu ya. Dita, mana nih? Oke, katanya dia lagi sendirian aja, jadi bisa diajak ngomong ya. Coba nih. Hai Dit. Ya. Bentar lagi ya kita mulai ya. Iya, jadinya Oke, sip. Yuk. Oke, kita mulai bentar lagi ya. Stay tune semuanya. Yuk. Oke, udah ada Dita Sudarjo. Hai. Halo. Lu udah cantik banget sih, kayak di rumah aja kan lu sebenarnya. Iya. Tetap flawless, tetap cantik dan tetap seksi ya. Seperti biasa, seorang Dita Sudarjo. Oke, gue langsung aja nih ya. Ada beberapa question ya kan. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Ada kali berapa? Terakhir yang itu kan launching buku Dita apa? Iya. Jakartaholic. Ya, Jakartaholic. Nah, semenjak itu udah 3 bulan di rumah aja. Dita ngapain aja di rumah tuh? Waduh, di rumah macam-macam sih, makan yang pasti ya, dan naik berat badan, terus masih jualan ice cream, sama ini ngajar di Zoom kelas, gitu-gitu biasa aja sih, sama baca buku banyak. Wow. Nah, kalau misalnya dibilang tadi kan jualan es krim kan, kita udah tahu bahwa Dita itu seorang CEO dari Häagen-Dazs Ice Cream ya, yang sudah terkenal banget ya. Nah, tapi di pandemik ini kan, di COVID-19 ini banyak yang point of view-nya adalah dari sisi misalnya worker dan lain-lainnya gitu. Kalau dari sisi seorang CEO, seorang bos gitu ya, pengaruhnya sampai mana sih gitu untuk Häagen-Dazs Ice Cream? Thank you. Pengaruhnya sih pasti mikirin kafe dong, karena kan mau tutup kan, mau nggak bisa beroperasi. Kita kalau misalnya masih buka aja hampir mau didenda kan, banyak restoran yang mau didenda aja, mau tutup. Ini mikirin karyawan dong, karena mereka dipekerjakan atau enggak. Ini banyak yang nanya, banyak yang takut. Jadinya pasti hati kita ke karyawan dulu sih, makanya aku selalu coba nggak nutup kafe sih. Jadi kita belum officially nutup kafe apapun gitu, karena kita hoping bulan depan udah mulai bisa operasi ke normal. Tapi aku juga nggak mau banyak janji ya Tin ya, ngerti nggak sih? Susah kan, kita nggak mau langsung negatif dan putusin harapan, tapi kita juga nggak mau banyak janji. Itulah my struggle I think this holiday is just, karena kan gue juga nggak bisa janji apa-apa, karena semua juga sekarang kan semua serba unpredictable ya. Waktu sekarang at this pandemic ini nothing like before, you know. Tiap hal berubah. Tiba-tiba aku juga dengar dari berita kemarin malah nambah kan, kita nggak ready for PSBB dilonggarin. Pokoknya waduh, ya aku juga nggak bisa janji apa-apa aja ke karyawan sih. Aku coba untuk apa adanya, tapi aku nggak mau juga negatif and break their spirit down. Jadi aku bilang at masa ini CEO itu harus penting, komunikasi itu penting ya. Gitu. Kita nggak boleh cuek seenak kita aja, tapi juga nggak boleh terlalu tubuh-tubuh terus, tiba-tiba kita mau lay off people. Tapi kalau misalnya dari bisnis Häagen-Dazs sendiri ya, kan you're the CEO gitu ya. Untuk sekarang ini ada nggak percentage kayak berapa persen turun? Karena kan semua ya kayak gue juga bisa ada usaha apa pasti kan turun semua gitu ya, omset dan lain-lain. Itu ada nggak penurunan omset sampai miliaran atau gimana gitu? Karena kan Häagen-Dazs juga kan impor tuh. Häagen-Dazs kan juga dari luar negeri ya Dit ya, bener nggak? Nah itu dari pengirimannya kan juga kan gimana tuh? Iya. Pengirimannya slow down. Ya kemarin aja banyak yang DM aku mau rasa ram raisin udah habis, jarang ada. Tapi kalau untuk nomor kayak kerugiannya sejak corona itu sih nomornya belum tentu sih ya, harus hanya prinsipal dulu, boleh nggak kita keluarin, karena kan mereka kayaknya harus minta izin dulu, itu susah ya untuk nomornya ya. Mungkin aku bisa update later kalau aku ask permission dulu ke prinsipal, karena Häagen-Dazs again itu bukan bisnis aku sendiri, itu kan kayak lebih franchise, jadinya harus
itu jadi tapi kalau dari pengiriman ada ini nggak kendala nggak kemarin? Iya, slow down. Jadinya rasa-rasa kadang-kadang udah habis, orang mau habis. Jadi gimana dong? Jadi kita kadang mau jualan banyak juga tapi susah juga. Tapi kayak persentasenya ada penurunan atau bahkan misalnya malah naik gitu kalau untuk ice cream bisnis sendiri? Enggak lah, kalau penurunan ya karena kan mau tutup, kita kan jualan. Oke. Siasatinnya gimana jualannya? Ya saatnya ya aku kasih tahu kamu tadi, aku direct selling kan, karena aku di rumah aja aku bilang kan aku jualan ice cream. Itu maksudnya dari Instagram kayak gitu-gitu? Iya, dari WhatsApp, Instagram, aku tawarin teman-teman aku. Jadi kita CEO itu kan cuma title, kita nggak boleh kayak merasa atau bos atau mungkin anaknya yang punya, kita nggak mau go down. Jadi aku bilang sih kalian nggak boleh gengsi selama kamu nggak jualan narkoba, ngerti nggak sih, nggak jualan brand palsu, kamu benar-benar percaya dan suka apa yang kamu jual, kamu nggak usah malu, gitu kan. Yang penting kita nggak memaksa, karena kan ada orang kan Tim, anak muda apalagi sekarang kalau udah merasa bos, malu, gengsi. Iya, banyak kan kayak gitu, benar. Iya, padahal kan ini waktu pandemik semua affected, kita nggak usah pura-pura kita nggak affected, ngerti nggak sih? Jadi semuanya tersenyum tapi stres juga ya? Pasti lah gitu. Ini kita nggak boleh gengsi sih. Penting ingat deh, kamu tuh kalau kamu merasa misalnya sosmed kamu nggak ada follower, ingat yang nonton ini HP kamu kan punya kontak nomor telepon, itu tuh udah network kamu, ngerti nggak sih? Jadi aku nggak pernah percaya kalau anak muda bilang mereka nggak ada market, nggak ada network, because phone kontak kamu kan nggak kosong itu HP kamu, ya kan? Jadinya itu network kamu bisa mulai dari situ. Tapi sampai ini gak kayak nawar-nawarin ke teman-teman gak gitu, kayak misalnya kayak di selain DM gitu sampai nge-WA teman-teman gak kayak lu mau beli es krim gak, ada nenek gitu? Aku sih nggak nawar directly, tapi aku taruh di WhatsApp status. Terus akhirnya mereka balas WhatsApp status aku. Jadi banyak yang pesan dari WA juga dong? Iya, dari WA. Jadinya WA status tuh sebenarnya network kamu, ngerti nggak sih? Nggak cuma sosmed, karena kan yang teman-teman aku kan ada mamanya teman-teman aku. Mereka tuh kan nggak terlalu pakai Instagram atau pakai, tapi nggak se-updated itu, nggak sesering itu ngechatnya. Jadi dari WhatsApp status, aku juga malah dapet banyak orderan. Oh, bagus deh kalau gitu. Tapi kalau dibilang sekarang di Häagen-Dazs sendiri ya, itu kalau untuk pegawai itu masih tetap atau memang ada yang dirumahkan atau memang harus terpaksa di PHK sementara atau misalnya masih tetap? Dan untuk outlet apakah semua masih buka tetap atau memang tutup semua di seluruh Indonesia? Kita sih mau buka lagi, pas mau buka ya kita otomatis buka. Kalau sekarang kan I think yang di Citos, kalau Citos buka kemarin tuh udah buka kafenya. Jadi kita belum ada yang kita tutup permanently. Karyawan juga belum ada. Iya, karyawan juga belum ada yang kita pecat permanently. Pokoknya sesuai, kalau mau udah rajin mau buka terus rame, ya udah kita buka juga, dan belum ada yang kita pecat permanently. Kan aku nggak mau terlalu negatif, tapi aku nggak mau janji palsu. Ya, ini berarti harus dicontoh ya, bahwa memang sebetulnya lagi kayak gini semua susah gitu kan, tapi memang pegawai harus kita karyawan itu kan butuh makan gitu buat hari-hari gitu kan. Jadi itu harus dipikirin meskipun omset drop ya, tapi buat nutup gaji karyawan setidaknya harus kita cover gitu kan. Oke, tapi kalau lihat dari Instagram Dita itu sampai jualan masker. Nah, Dit, kalau dibilang soal ini ya, penampilannya sedikit ya, banyak yang nanya soalnya kemarin kalau misalnya gue foto sama lu ya gitu, banyak yang nanya kalian adalah maksudnya Dita adalah seorang anak konglomerat lah gitu, ya kan? Tapi kenapa sampai maksudnya kalau anak konglomerat kan rata-rata ya udahlah ya gitu, ngapain harus sampai jualan, harus sampai itu? What's your reason, dan apa sih tips untuk orang-orang di luar sana untuk bisa jadi wanita yang sukses gitu? Oh ya, kalau misalnya reason kenapa aku masih jualan, karena kan aku punya charity sendiri. Kalau Grandma aku kan punya yayasan sendiri loh. Dia nggak Dignity atau yang Let's Share, dia punya yayasan HIV/AIDS sama teman-temannya. Terus kalau aku charity cuma minta orang tua, aku nggak pernah dididik seperti itu. Karena itu charity aja beramal, jadinya harus ada sense of sacrifice. Ngerti nggak sih, ada pengorbanan. Kalau kita cuma gampang dapat terus gampang ngasih, kan nggak ada sense of pengorbanan gitu. Karena at the end kita charity kan juga buat Tuhan. Kasih itu aku bilang kasih, kalau nggak ada sacrifice itu bukan kasih. Ngerti nggak sih? Ya kalau aku nggak pernah capek-capek iseng buat masker, jualan, fundraising sama teman-teman, atau sebelum corona kita buat fashion show, buat acara
acara art for charity, itu kan pengorbanan kan. Bisa aja aku pakai waktu aku misalnya buat ngedating cowok atau cuma tidur-tidur di kamar. Iya. Tapi kan gini, kalau charity kan maksudnya gini loh, kalau dibilang dari ibaratnya katanya kalau harta keluarga nggak habis 7 turunan kan gitu kan ya. Nah, itu mah bohong, nggak bisa lah. Kenapa maksudnya masih seorang Dita Sudarjo masih butuh uang? Oh, masih dong, karena kan aku mau charity, aku mau kasih. Papaku kan selalu bilang, Dita kamu nggak bisa beri apa yang kamu nggak punya. Jadinya kepunyaan orang tua itu aku nggak pernah dididik, itu kepunyaan aku. Ngerti nggak sih, orang tua aku tuh sangat disiplin kayak itu, karena kan nggak mau anaknya manja terus asal ceroboh aja foya-foya gitu. Malah aku dibajetin supaya aku tuh bisa ke orang tuh nggak gampang ditipu. Mamaku kan tahu lah, pasti orang Jakarta kan suka nipu atau suka manfaatin orang dipikir nih cucunya siapa bisa dimanfaatin aja, harga di markup. Tuh kejadian di Häagen-Dazs, aku order box ice cream cake aja ya, karyawan aku yang nelpon personal sama dari aku Häagen-Dazs harganya 3 kali lipat loh, Tin. Ngerti nggak sih, ditipu gitu. Dan aku bilang mereka nggak salah, it's called business. Ngerti nggak sih, kalau seorang dari Häagen-Dazs yang nelpon buat box ice cream cake sama just my karyawan nelpon personally, randomly from WhatsApp, nelpon vendor itu. Ya mama papaku mau aku juga jadi pinter, ngerti nggak sih, dia nggak jadi business woman lah ya gitu ya. Iya gitu, dia mau nggak mau ya gitu. Kalau aku mau charity sendiri katanya nggak boleh minta-minta. Terus kalau mau jualan Häagen-Dazs ya memang itu kerjaan aku, Tin. Dia mau gimana, harus tetap jualan. Sekarang kan cuma karena pandemik dia online, makanya aku mau semangatin nih yang nonton. Karena pokoknya nggak ada alasan, excuse tuh aku cuma di kepala. Ngerti nggak sih, mau kamu anak siapa, kamu harus tetap apa ya gitu. Itu memang proses, kamu nggak boleh apa ya pura-pura. Proses tuh nggak bisa kita pura-purain, ngerti nggak sih, Tin? Atau kita shortcutin. Misalnya kita mau belajar ulangan aja, kita bisa crash tadi kan, tinggal hafalin textbook. Tapi kalau proses hidup, jam terbang, apalagi kalau kamu mau mimpi jadi pengusaha, itu memang kamu harus jualan sendiri gitu. Dan kamu harus belajar cara manage tim, cara komunikasi yang benar. Dan aku ngomong di sini bukan dari sosok yang udah bisa semuanya, malah aku juga sama kayak kamu, we learn by doing ya. Learn by doing ya. Takut salah. Nah, kalau dibilang gini, kalau dibilang tadi kan soal ini ya, soal bisnisnya, bisnis side gitu. Tapi tadi yang seperti udah Dita ngomong juga bahwa banyak yang manfaatin, ya kan? Nah, kalau misalnya di dunia percintaan ya, love life gitu, lo pernah gak sih ngerasa kayak gue dimanfaatin nih secara harta? Untung nggak pernah sih ya, nggak pernah banget untung ya. Gara-gara so far ya people I've been with mereka baik sih, malah mereka tuh yang nggak mau kalau misalnya ke Bali pas itu malah si cowoknya ini yang nggak mau kayak aku nggak mau tinggal sama. Oke, di Bali kan lu punya hotel gitu kan ya, tinggal di situ kayak gratis gitu, nggak mau gitu? Iya, nggak mau dia, nggak mau gitu. Dia nggak mau, sampai aku harus paksa-paksa liburan pergi sama keluarga aku aja nggak mau, dia mau kerja. Terus kalau misalnya menikah pun dia maunya pindah ke rumah dia. Jadi so far sih untung belum ada yang manfaatin gitu ya, karena so far I meet the guys tuh mereka punya pride tinggi lah, ngerti nggak sih, dan mereka mau prenup gitu kan. Tapi aku nggak bilang nggak akan ada, karena kan di hidup tuh selalu pasti adalah oportunis. Iya, jadi kita cewek tuh harus banyak doa. Yang penting harus doa, karena cewek yang walaupun keluarganya nggak ternama pun pasti juga ada cowok yang mau manfaatin, ngerti nggak sih? Kemarin aja salah satu karyawan aku juga curhat, padahal dia bukannya kayak keluarganya siapa atau dipikir siapa, tapi dia juga curhat, kasihan sekali, aku sampai nangis dengar ceritanya. Ya aku dimanfaatin intinya ya. Bisa, ngerti nggak sih? Maka kita cewek, kita jangan pandang diri kita rendah, karena pasti dari kamu tuh pasti ada kelebihan yang orang bisa manfaatin. Jadi kamu harus banyak doa. Nah oke, berarti kan terakhir itu, ini flashback ya, terakhir ini gue lihat di status-status aja nih ya di Instagram gitu. Terakhir kan orang tuh sampai sekarang masih bawa-bawa Dita Sudarjo dan another D ya, Denny Sumargo gitu kan, your ex gitu ya. Hubungan kalian sekarang gimana? Maksudnya as friend atau bagaimana? Dan sekarang lu udah sama siapa lagi sih? Lu belum pernah cerita lagi sama gue. Aduh, belum cerita karena emang nggak ada. Masa gue buat ada, pusing. Masih jomblo? Gitu. Masih 100%. Tuh ya, jadi yang mau daftar ya silakan. Ini di WA status juga gak? Kalau sama mantan hubungan masih baik sebagai teman atau gimana? Baik, tapi udah nggak pernah ngomong. Iya, sama sekali nggak pernah. Oh, udah nggak ada kontak ya? Iya, nggak pernah kontak. Terus yang galau-galau itu gara-gara dia atau
another atau gimana? Lu kan sering galau. Iya, galau itu mah mikirin yang lain, mikirin misalnya usaha kok corona begini. Nanti ada fast question ya buat Dita Sudarjo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih ada yang nyinyir? Ini kan karena lagi corona ya. Karena gue juga kena nih, semua orang juga kena nih ya. Pasti ada aja netizen yang begitu gitu. Dita Sudarjo cucunya konglomerat, anaknya orang kaya banget gitu, apa segala macem. Udah ngelakuin apa gitu loh untuk corona ini gitu. Ngelakuin apa sih? Aku sembako pasti kan, sembako, terus yang kayak bagi masker gitu. Terus aku juga doain, sering kalau ada yang curhat ke aku bisa kirim voice note lewat DM, itu aku doain 1 menit prayer gitu. Habis itu sembako, masker, terus aku donate baju bekas, sama sekarang lagi ngajar lewat Zoom yang aku ajak aku jadi speaker, jadi 100% fee-nya buat charity gitu. Terus jadi intinya kan juga kasih bekal. Apa aja yang bisa dilakuin ya untuk membantu gitu ya. Kita. Dan itu yang Dita itu yang Dita pribadi ya, bukan yang family charity ya. Iya, yang aku pribadi. Oke. Kalau family juga bagi-bagi makan nasi bungkus juga sih, mamaku niat banget itu. Oke, sekarang kita fast question answer ya. Lo harus jawab langsung tapi cepet ya. Oke. Cantik atau kurus? Kurus. Olahraga atau sedot lemak? Olahraga. Sedot lemak itu kan sakit banget, bisa mati. Aku masih belum mati loh. Oke. Kaya atau ganteng? Ganteng. Lo lebih suka yang ganteng? Ya udah lah ya, lo udah gak butuh yang kaya ya. Enggak lah. Gimana? Oke. Omset atau charity? Charity. Meskipun omsetnya drop? Gimana, tapi aku emang hatinya di charity sih. Kita cari kerajaan Allah dan semua akan diberikan. Wow, luar biasa. Work outside atau work from home? Work outside. Work outside. Jadi lu sebenarnya lebih senang di luar sana ya? Karena di rumah lu tadi bilang kesepian dan lain-lain. Oke. Nah, sportsman atau businessman? Businessman. Artis atau businessman? Businessman. Oh, lu udah nggak pengen artis lagi? Gimana? Oke, Dita Sudarjo. Thank you so much Dita. Pokoknya stay safe dan intinya jangan merasa kesepian karena kamu dicintain semua netizen yang kadang hate and love relationship ya. Tapi intinya stay safe, stay healthy, terus juga salam untuk keluarga dan tetap berbuat baik, tetap bersosial dan mudah-mudahan kita bisa cepat melalui ini semua, bisnisnya juga semua lancar, akhirnya semua karyawan juga sejahtera lagi dan semoga cepet dapat jodoh juga. Beneran lo lagi nggak ada? Bohong lo? Beneran. Kosong? Iya, kalau nggak ngapain galau? Iya, doa aja deh. Mau balikan lagi? Nggak. Oke. Ya udah deh kalau gitu. Oke, Dit, thank you so much. See you when I see you. Bye bye. See you after corona. Ya, after corona ya. Kita ketemu ya. Bye.